Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, kami dari kelompok 10 Radik Paralel 4 akan menjelaskan tugas yang keempat, yaitu implementasi rangkaian sekuensial. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Nova Ramakoswara dengan NIM G64012311113 dan teman saya. Saya Anargi Sadi Maeswara dengan NIM G64012311118. Jadi sebelumnya langkah pertama kita akan membuat diagram state-nya terlebih dahulu. Karena kita kelompok 10, maka dalam biner itu 1010. Sehingga dari state awal ke state berikutnya, inputnya pertama harus 1, lalu input keduanya 0, input ketiganya 1, dan input terakhir 0. Untuk outputnya dia akan selalu 0 dari setiap step ke step selanjutnya, dan akan bernilai 1 ketika berhasil membuat 1010. Lalu untuk eh, ketika diberi input 0 pada state pertama, maka akan kembali ke state awalnya. Dan ketika di state 01 atau state kedua diberi input 1, maka juga akan kembali ke eh, state state tersebut. Dan pada state ketiga atau 10, ketika diberi 0 akan kembali ke state awal, state yaitu state pertama 00. Dan saat di state 11 diberi input 1, akan kembali ke state kedua yaitu 01. Selanjutnya untuk table state-nya, pertama untuk present state. Di sini kita membuat variabel A dan B, di mana seperti biasa mengisi 000 dan 1111, dan untuk B-nya juga 00110011 seperti mengisi truth table, dan juga inputnya. Lalu untuk next state-nya, ini kita bikin dari melihat diagramnya. 00 itu kalau inputnya 0 kan dia tetap nggak berubah, jadi A-nya 0, B-nya 0. Lalu selanjutnya diberi input 1 baru berubah karena 10 tadi binary-nya 1010. Jadi pas di 1 dia baru berubah atau baru pindah ke state selanjutnya. Sehingga dari yang tadinya 00 jadi 01. Dan seterusnya juga sama. Untuk T flip-flopnya sendiri, kita tinggal meninjau satu-satu dari keadaan present state-nya menjadi next state-nya. Yang pertama dia contohnya misalkan awalnya 0, eh, pada saat next state-nya tetap 0, maka T flip-flopnya 0. Begitu pula untuk yang B, pada awalnya 0, next state-nya 0, maka T flip-flopnya 0. Namun jika dia ada perubahan, seperti untuk input 1, ketika T flip-flop B-nya 0, ketika present state B-nya 0, dan next state B-nya menjadi 1, maka T flip-flopnya 1. Dan seperti halnya pada input 0 yang ketiga juga, ketika A-nya 0, next state-nya 1, maka T flip-flop A-nya juga 1. Dan berlaku untuk semuanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembuatan key map untuk mencari fungsi input dari A dan B. Jadi di sini memasukkan variabel A, B, dan input untuk mencari sum of product dari A dan sum of product dari B. Ini untuk dibuat di logismnya. Jadi di sini seperti membuat key map biasa, kita masukkan A-nya 01 dan B, I-nya 00, 01, 11, dan 10. Di sini memasukkan dari tabel state yang tadi, dimasukkan ke sini, yaitu 00, 10, 10, 11, dan akhirnya akan mendapatkan persamaan input berupa A, I aksen tambah B, I aksen tambah A dikali B. Jadi di sini bakal dimasukkan ke logism, nanti akan dibuat rangkaiannya. Dan untuk yang fungsi persamaan dari B itu sama kayak yang A, dan hasil dari fungsi persamaannya adalah B dikali I aksen ditambah B aksen dikali I. Atau ini bisa dibilang eh,
NOR B B SOR I. Jadi di sini lanjut ke logismnya langsung. Logismnya di sini saya sudah membuat berdasarkan key map yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini jadi di sini kita ngetes dari tabel state-nya. Ketika dia key 0 dan key satunya 0 dan dikasih input 0 dan kita klik clock di sini, dia tidak akan terjadi apa-apa karena di sini eh, present set 00, input 0, next state-nya juga 00. Tapi ketika kita masukkan input di sini 1 dan kita clock di sini, dia akan berubah menjadi 01. Seperti halnya di sini, persen set 00, input 1 akan menjadi 01, yaitu key 0-nya 0 dan key 1-nya 1. Atau di sini key 0-nya A dan key 1-nya itu B. Selanjutnya, jika dikasih input 0, 0 di sini yang dari awalnya 01 akan berubah jadi 10 ketika diklik clock. Gini, 1 dan 0. Ini jika dikasih input 0. Dan seterusnya jika dikasih input eh, 1, ketika dia 10 10 akan berubah menjadi 11 ketika diklik clocknya. Oke, 11. Dan yang terakhir, ketika dia dikasih 0 di sini, lampu di sini akan menyala, yaitu lampu merah. Di sini eh, logismnya sudah sesuai dengan tabel state yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini logismenya sudah benar. Itu sekian presentasi dari saya mengenai logisme. Mungkin akan ditutup dari teman saya. Silahkan. Oke, sekian dari presentasi kami untuk tugas yang keempat ini, dan ini juga menjadi video terakhir dari tugas Radik kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video-video sebelumnya dan maupun video saat ini. Saya Novara Mokoswara dan teman saya. Dan saya Andar Giri Suara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen dan penilai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.